Tama mengangguk, kalau begitu Anda tidak perlu khawatir, saya akan mengaturnya. Setelah itu, dia berkata kepada Yoshua, Yoshua, biarkan seseorang mengatur semuanya. Yoshua segera mengangguk dan mengatur agar beberapa orang membawa mereka keluar dari neraka bawah tanah ini. Pada saat ini, prajurit lain dari front kataklismik telah memindahkan mayat-mayat itu. Di antaranya adalah Fridi, dokter yang tertembak di bagian tengkorak karena berusaha kabur. Setelah itu, Yoshua mendatangi Tama dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, mayatnya sudah dipindahkan. Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, masukkan mayat-mayat ini, termasuk yang masih hidup, ke dalam sel. Yoshua berkata tanpa sadar, Tuan Renza, area selnya terbatas. Saya khawatir mereka tidak akan muat. Tama berkata ringan, tidak apa-apa, kumpulkan mayat-mayat itu, seperti menumpuk kayu bakar, satu persatu. Setelah mendengarkan, Yoshua segera mengangguk dan berkata, baik, Tuan Renza, saya mengerti. Setelah itu, dia menatap bawahannya dan memerintahkan, lakukan apa yang diminta Tuan Renza segera. Baik Pak, Elizabeth, Andre, dan Johan, orang-orang yang masih hidup, sangat ketakutan sehingga mereka menangis pada saat ini, terutama Elizabeth, yang gemetar ketakutan, dan memohon pada Tama, Tuan Renza, tolong tembak aku sampai mati, aku mohon. Tama berkata dengan ringan, kamu tidak layak mati di tanganku, binatang yang begitu keji. Pada saat ini, seorang prajurit front kataklismik berjalan ke sisinya, mencengkeram kerahnya, dan menyeretnya langsung ke dalam sel. Pada saat ini, mayat di sel akan menumpuk seperti tumpukan kayu bakar. Tama berkata kepada Yoshua, Yoshua, carikan aku korek api. Yoshua juga memiliki kebiasaan merokok sesekali, jadi dia mengeluarkan pemantik rokok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tama. Tama melemparkan pemantik api ke Elizabeth, dan berkata dengan ringan, ambil pemantik ini, saya akan meminta seseorang mengunci sel nanti, dan kemudian meminta seseorang mengeluarkan semua minyak di tangki bahan bakar mobil di tanah, dan menuangkannya di sini. Jika ada di antara kalian yang tidak tahan, kalian dapat menggunakan pemantik ini untuk menyalakan bensin untuk membebaskan diri kalian sendiri. Jika kamu tidak berani menyalakannya, kamu juga dapat memilih untuk menjaga mayat-mayat ini di dalam dan menunggu kematian. Sekarang, bagaimana kamu ingin mati, itu semua adalah pilihanmu sendiri. Elizabeth sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya lumpuh dalam genangan lumpur. Dan Johan, yang dibawa ke dalam sel, sangat ketakutan hingga menangis. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan mati terbakar oleh api. Jadi dia berkata, Tuan Renza, tolong biarkan kami berjuang sendiri, jangan beri kami korek api. Aku khawatir tidak ada dari mereka yang bisa mengendalikan api. Darren berkata hampir dalam keadaan pingsan, jika kamu tidak menyalakan api, apakah kamu masih ingin perlahan-lahan mendidih sampai mati di dalam dirinya? Apakah kamu tahu bahwa mayat-mayat ini akan membusuk dan baunya akan menyengat besok? Pada saat itu, bahkan jika kita tidak dihisap sampai mati oleh baunya, kita akan diracuni oleh gas beracun yang dihasilkan oleh fermentasi. Apakah kamu ingin mati dalam genangan darah seperti itu? Ketika Johan mendengar ini, dia sangat takut sampai dia buang air kecil di celananya. Seluruh orang itu jauh lebih takut dari sebelumnya. Tapi rasa takut kembali dengan rasa takut yang lebih. Bagaimanapun, dia tidak berani berbicara tentang memberitahu Tama untuk tidak memberikan korek api, karena setelah mendengar kata-kata Darren, dia tiba-tiba merasa bahwa api untuk menyelesaikan semuanya mungkin adalah solusi terbaik. Segera, setelah semua mayat ditumpuk ke dalam sel, para penyintas juga dikurung. Pada saat ini, mereka hanya bisa berdiri atau runtuh di samping satu sama lain di ruang terbuka kecil, dan di belakang mereka ada tumpukan mayat yang padat. Tama melangkah di depan beberapa orang,
melihat keputusasaan dan ketakutan mereka, dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu masih ingat orang-orang yang dibunuh olehmu? Seperti apa mereka sebelum mereka mati?" Semua orang dengan cepat menundukkan kepala, dan tidak berani menatap Tama. Dan dalam pikiran mereka, penampilan yang tak tertandingi dari semua orang, siapa yang dibunuh oleh mereka sebelum mereka mati secara tidak sadar muncul. Siklus sebab akibat dan pembalasan semuanya menyedihkan. Kelompok orang ini secara eksklusif mencari keuntungan dengan memutilasi orang lain, dan dapat dikatakan bahwa mereka sangat ganas dan jahat. Banyak tangan orang yang terkontaminasi, bukan hanya satu nyawa manusia, tapi banyak nyawa manusia. Sudah murah bagi mereka untuk meminta maaf kepada mereka dengan kematian. Jika benar-benar ada reinkarnasi, maka dalam beberapa kehidupan berikutnya, mereka harus menderita semua kesulitan di dunia sebelum mereka dapat memperhitungkan dosa-dosa mereka. Melihat bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang berani berbicara dengannya, Tama mencibir dan berkata kepada Joseph, "Yoshua, biarkan semua orang mengungsi." Baik, Yoshua mengangguk dan memerintahkan semua yang lain untuk mundur dari ruang operasi bawah tanah, dan kemudian berjalan keluar bersama Tama. Setelah keluar, para prajurit front kataklismik mengendarai semua kendaraan anggota Crazy Juarez ke halaman, kosongkan tangki bahan bakar satu persatu, dan biarkan bensin mengalir melalui pintu masuk ruang operasi bawah tanah. Segera, Elizabeth dan yang lainnya, yang terhimpit oleh gunungan mayat, terlihat tetesan minyak dan bensin mengalir menuruni tangga. Elizabeth menyaksikan bensin semakin dekat dan dekat dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemantik di tangannya, dan bertanya kepada Darren dengan ekspresi kosong dan kekesalan yang tak tertandingi, "Darren, kapan kamu mengatakan kita harus membakar diri kita sendiri?" Darren menahan rasa sakit, dia berkata, "Jangan lakukan sekarang. Kita harus menunggu lebih banyak bensin. Ketika api mulai menyala, kau akan kehilangan kesadaran dalam sekejap. Jika kau perlahan-lahan terbakar sampai mati, itu pasti sangat menyakitkan." Johan teringat sesuatu, dan tiba-tiba menangis dan berkata, "Paman Thomas, orang-orang yang ginjalnya dikeluarkan terakhir kali adalah, mereka dibakar sampai mati oleh bensin. Saat itu aku bilang kita harus membunuh mereka dan mengubur mereka, tapi yang lain bilang, terlalu melelahkan untuk menggali lubang, lebih baik dibakar. Jadi kita hanya..." Johan mengatakan ini, dan dia tidak bisa tidak memikirkan kembali pikirannya. Gambaran pada waktu itu sudah agak terlalu menakutkan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang situasi saat itu, dia hanya menangis dan berkata, "Paman, aku benar-benar takut, Paman Thomas, bagaimana ini?" Tangisan Johan membuat yang lain semakin sedih. Tanpa kecuali, mereka semua adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, dan mereka bahkan siap kehilangan akal kapan saja, di mana saja. Namun, ketika mereka akan menghadapi kematian, mereka semua kehilangan keberanian untuk mengesampingkan hidup dan mati. Elizabeth menyerahkan korek api di tangannya kepada Darren, dan tanpa sadar berkata, "Darren, ambil ini." Darren melihat pemantik api dan kemudian ke Elizabeth, merasa seperti dia menjadi gila saat dia memarahi, "Lihat tanganku, masih bisakah aku memegang korek api? Apa kamu menyuruhku menggunakan mulutku?" Baru saat itulah Elizabeth menyadari bahwa tangan dan kaki Darren telah hancur oleh peluru. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Andre dan berkata, "Andre, kau saja yang melakukannya." Andre yang ketakutan sedikit bingung, dan bergumam, aku tidak berani melakukan itu." Setelah itu, dia segera menutupi wajahnya dan tersedak, "Katakan padaku sebelum kamu melakukannya sehingga aku bisa mempersiapkan diriku." Elizabeth merasa tak berdaya, dia menatap bos Juarez. Melihat bahwa Juarez hanya memiliki 2 lutut yang patah, dia menyerahkan pemantik api di depannya dan berkata,
bos, Anda harus melakukannya. Juarez sudah ketakutan saat ini, dia menangis dan berkata, tidak, aku tidak bisa, aku tidak ingin mati, Tuhan, tolong, maafkan dosa-dosaku, agar aku bisa mati tanpa rasa sakit dan masuk surga setelah kematian. Amin. Sialan, Andre menatap Juarez dan memarahi dengan marah, kamu masih memohon pada Tuhan saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.